أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim. Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu onta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Surat An-Nahl ayat 80. Dan berikutnya, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Yang artinya, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Surat Yunus ayat 87. Shadaqallahul azim. Baik. Iya, ini temanya cukup berat, tapi kita akan sampaikan dengan sederhana, artinya yang bisa kita aplikasikan langsung. Baik, awas rumahmu jadi sarang jin ya. Tadi kita tidak boleh, atau kita jangan sampai untuk pelit-pelit bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, man sholla alaiya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Nah, dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah SAW bersabda, nah ini dia yang menarik. Ya, tadi selain tidak pantas, Bapak Ibu, tapi yang kedua adalah, tahukah Bapak Ibu, orang yang pelit itu bukan orang yang ketika dimintai sedekah dia tidak memberi. Ketika dia mungkin dimintain hutang walaupun hanya 10.000 dia tidak memberi. Bukan hanya itu. Tetapi orang yang paling bakhil adalah, ini kata Nabi, al-bakhilu kullal bukhli alladzi dzukirtu indahu falam yusolli alayya.
Orang yang paling bakhil adalah seorang yang namaku jika disebut, ia tidak bersolawat untukku. Naudzubillah min dzalik. Jadi ketika dimanapun kita berada, ketika ada teman kita atau seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama yang menyebut nama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita apa? Kita bersolawat kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Shallallahu Alaihi Wasallam. Sederhana, tetapi yang sederhana itulah yang kadang kita lupa untuk terapkan. Nah, kita langsung masuk pembahasan ya. Apa itu jin? Mungkin sebagian dari kita masih ada yang meragukan bahwa jin itu ada atau tidak ya. Jin itu nyata atau enggak. Tapi wallahi jin itu memang ada. Jin ada di sekitar kita. Jin adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari api. Nah, jin itu ada bersama kita Bapak Ibu. Dan ya mereka sama, mereka makhluk Allah juga, yang mana mereka juga memiliki kewajiban. Nanti kita akan bahas ya. Nah di sini yang pertama, jin merupakan salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari api. Apa dalilnya? Nah Allah berfirman, khalaqal insana min salsalin kalfakhor. Dia menciptakan, Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tetapi kemudian apa selanjutnya? Wa khalaqal janna mim marijim minnar. Dan Allah menciptakan jin dari nyala api. Ini bedanya. Manusia itu dari apa tadi? Dari tanah kering ya, seperti tembikar. Tapi untuk jin Allah ciptakan dari bahan yang berbeda, yaitu dari nyala api. Nah makanya inilah buah atau akar ya dari kesombongan iblis. Ketika iblis itu disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, alasannya iblis itu simple gitu, nggak mau bersujud kepada Adam karena dia diciptakan dari sesuatu yang ya bisa dibilang lebih sangar gitu ya Bapak Ibu, lebih wow gitu daripada kita manusia yang diciptakan dari tanah. Nah, iblis itu merasa karena iblis ini dari kalangan jin, dari bangsa jin juga. Nanti kita akan bahas detailnya. Iblis ini dari bangsa jin, dia merasa lebih tinggi gitu, merasa lebih martabatnya itu tingkatnya itu lebih tinggi dari manusia. Maka kenapa kok saya harus bersujud kepada Adam alaihissalam? Padahal inti dari perintah Allah itu bukan iblis. Artinya bukan iblis untuk menyembah, untuk bersujud kepada Adam, tapi intinya adalah kalian ini mau nggak menaati perintahku? Tapi pada nyatanya iblis tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan, dan sombong ini bisa dibilang adalah dosa pertama yang ya Allah Akbar, dosa yang besar ya, termasuk dosa besar pertama yang dilakukan oleh iblis laknatullahu alaihi. Dan itu dilakukan oleh saudara-saudara kita, termasuk kita juga mungkin, naudzubillah min dzalik, manusia hingga akhir zaman nanti. Maka kita perlu berhati-hati dari sifat utama dari iblis ini, yaitu sombong. Kemudian yang kedua, jin memiliki kesamaan dengan manusia dalam hal yang pertama, jin juga memiliki akal dan nafsu, sebagaimana manusia juga memiliki akal dan nafsu. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar mungkin ya, pernah dengar ini mbak-mbaknya ini digoda sama jin, atau mungkin ini mas-masnya ini digoda sama jin, disukai sama jin. Loh, memang betul Bapak Ibu. Jadi jin itu juga ya bisa dibilang sebagian dari jin yang jahil tentunya ya, yang melakukan maksiat tentunya. Mereka juga ada ketertarikan dengan manusia. Mereka punya nafsu untuk melakukan maksiat. Ya. Mereka juga punya akal. Mereka berpikir. Mereka bukan seperti binatang, bukan. Mereka mampu. Makanya kenapa? Makanya kalau Bapak Ibu pernah melihat orang yang diruqyah itu, yang ditanya ini kan yang menjawab itu kan jin. Ketika ditanya, jangan percaya 100% kepada jawaban jin tersebut, karena dia itu lebih banyak bohongnya. Nah, bohong itu dilakukan apakah
dilakukan kalau dia nggak berakal? Tentu tidak, bukan? Nah, jin itu bisa berbohong karena dia berakal. Dia mampu berpikir. Kalau dia jujur, ya gampang saja si peruqyah itu mengeluarkan jin tersebut dari manusia. Tapi dia berbohong demi, misal yang banyak ditemuin adalah ketika seorang diruqyah, dia bilang seakan-akan dia sudah keluar, padahal belum. Nah, di situ. Jadi jin memiliki akal dan nafsu. Kemudian jin juga mendapatkan beban perintah dan larangan syariat, sebagaimana manusia juga mendapatkan beban perintah dan larangan syariat. Nah, jin ini, jangan kira jin ini makhluk yang memiliki kebebasan, bukan. Jadi jin ini mereka sama seperti manusia juga, mereka juga eh, akan mendapatkan azab apabila mereka bermaksiat, dan mereka akan mendapatkan pahala apabila mereka taat kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah. Mereka juga melakukan sholat, Bapak Ibu. Mereka juga mereka juga menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian manusia, ya, yang ketiga adalah manusia tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat manusia. Dalilnya adalah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum di surat Al-A'raf ayat ke-27. Allah berfirman, sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya ia, iblis dan pengikut-pengikutnya, artinya adalah bangsa jin, ya. Bangsa jin itu melihat kamu, wahai manusia, di suatu keadaan yang kamu itu nggak bisa melihat mereka. Nah, jadi pada dasarnya kita manusia itu normalnya itu nggak mampu atau nggak bisa melihat jin. Udah, itu normalnya, Bapak Ibu. Apabila ada orang yang kemudian mampu melihat jin, maka ya perlu dipertanyakan. Bisa jadi yang pertama, kemungkinan dia juga diganggu oleh jin, atau yang kedua, memang bukan diganggu, memang dia punya punya akad kerjasama dengan jin untuk agar bisa melihat penampakan makhluk halus, ya. Baik. Kemudian jin diciptakan lebih dahulu daripada manusia, sebagaimana disebutkan dalam ayat walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari, ya, ini ayat yang tadi. Ayat yang tadi jadi dalil bahwa jin itu diciptakan lebih dulu daripada manusia. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah ibroh, mengambil sebuah faidah, Bapak Ibu, bahwa bisa jadi 1-2 ayat itu memiliki faidah lebih dari satu. Ya. Dari 1 ayat ini atau 2 ayat ini bisa kita ambil banyak faidah. Nah, tadi yang pertama kita dapat faidah bahwa jin itu diciptakan dari api yang sangat panas. Kemudian yang kedua, jin itu diciptakan sebelum manusia. Di mana ini? Wal janna khalaqnahu min qabl. Nah, min qabl. Allah menggunakan fi'il madhi di sini, khalaqnahu, kami telah menciptakan jin min qabl. Min qabl, sebelum, artinya sebelum manusia. Nah, walaupun di sini Allah menyebutkan penciptaan manusia terlebih dahulu, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia terlebih dahulu. Ya, dilihat dari kata min qabl, yakni sebelum penciptaan manusia. Dari apa? Dari api yang sangat panas. Jadi dulu jin itu adalah penghuni mayoritas sebelum manusia. Jadi bumi ini dahulu sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam, bumi ini ditinggali oleh bangsa jin. Tetapi kemudian karena jin ini melakukan banyak sekali kerusakan, banyak sekali pertumpahan darah, kerjaannya itu ya bunuh-bunuh, perang-perang,
akhirnya Allah menciptakan Adam alaihi salam. Makanya di surat Al-Baqarah apa namanya? Ketika Allah menceritakan ya, Allah menceritakan bagaimana penciptaan Adam alaihi salam itu di apa? Malaikat itu berargumen, malaikat itu beranggapan bahwa buat apa? Buat apa Allah ya Allah engkau menciptakan manusia kalau nantinya manusia ini akan berbuat kerusakan juga, saling menumpahkan darah. Jadi malaikat ini pesimis, Bapak Ibu. Malaikat ini pesimis dengan penciptaan manusia. Nanti kalau hasilnya sama aja dengan jin, buat apa ya Allah? Nah, disitulah apa namanya Allah terangkan bahwa kalian itu wahai malaikat tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Udahlah, nurut aja. Nah, disinilah kita kalau kita bisa memahami itu dengan dakik, dengan dalam, maka kita akan dapati bahwa kita itu manusia ya, kita ini makhluk tidak seharusnya tidak layak ya untuk mempertanyakan sesuatu yang tidak kita ketahui, apalagi sesuatu yang gaib. Kita tahu orang-orang ateis itu ya, orang-orang ateis mereka beranggapan bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena apa? Karena mereka tidak bisa melihatnya. Lantas apakah dengan demikian itu membenarkan pendapat mereka bahwa Tuhan itu tidak ada? Iya toh kayak misal angin, keberadaan angin. Apakah angin itu bisa dilihat? Tidak. Tapi misal bau kentut, apakah bau kentut itu bisa dilihat? Tidak bisa. Tapi memang ada wujudnya, hakikatnya itu memang ada, tetapi wujudnya itu kita tidak bisa melihatnya gitu. Nah, kembali lagi. Jadi kita di surat Al-Baqarah itu Allah menceritakan tadi ya tentang penciptaan manusia, dan para malaikat meremehkan penciptaan manusia tersebut, khawatir nanti manusia itu melakukan hal yang sama dengan bangsa seperti apa yang dilakukan oleh bangsa jin dahulu. Nah, artinya di surat tersebut kita tahu betul bahwa penghuni bumi sebelum manusia adalah bangsa jin. Itu dalil yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbedaan jin, setan, dan iblis ya. Mungkin sebagian dari kita masih ragu ya, masih bingung apa perbedaan jin, setan, dan iblis itu. Baik. Mereka seakan-akan ini mirip ya, tapi sebetulnya hakikatnya beda. Bagaimana jin seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, jin itu makhluk. Mereka memang sebuah jenis makhluk. Sebagaimana ada jenis jerapah, ada jenis burung-burungan, ada jenis makhluk-makhluk yang lain, ada jenis tanaman. Jin itu juga salah satu makhluk Allah, sebuah jenis, sebuah bangsa, salah satu jenis ciptaan lah. Adapun setan itu sifat. Karena setan itu sifat, maka dia melekat pada makhluk dan bukan diri sendiri. Ya, karena setan itu sifat, jadi setan itu sifat dari kata bahasa Arab namanya dari kata bahasa Arab syatona, yang artinya itu dijauhkan. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah karena melakukan pembangkangan. Nah, sehingga setiap orang yang melakukan pembangkangan kepada Allah, maka dia atau melakukan kerusakan, maka dia disebut setan. Dan setan ini tidak hanya dari bangsa jin, tapi dari bangsa manusia. Dari bangsa manusia juga disebut setan, Bapak Ibu. Ketika dia melakukan pembangkangan, melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, dia juga disebut setan. Karena setan itu sekali lagi adalah sifat, bukan jenis makhluk. Adapun yang kedua, iblis. Iblis adalah nama salah satu jin yang menjadi gembongnya para pembangkang.
Nah, tadi kita sudah ceritakan sedikit. Jadi iblis itu memang dari bangsa jin. Iblis itu bangsa jin. Tapi dia adalah bisa dibilang pesohor atau orang top lah, orang top di bangsa jin yang melakukan pembangkangan. Jadi kalau misalnya bisa kita bagi, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Iya, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, bosnya jin-jin kafir, jin-jin yang melakukan maksiat ini adalah iblis laknatullahu alaihi, yang tiap hari tugas mereka adalah untuk membisikkan, untuk menggoda umat manusia, melakukan kegiatan agar mereka, agar bangsa manusia, agar kita itu bisa ditarik sama mereka, nanti menemani mereka di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, iblis juga memiliki keturunan, Bapak Ibu, sebagaimana umumnya jin yang lainnya. Ya, jadi jangan salah. Selain iblis, ini dia ya, yang berat, Bapak Ibu. Iblis itu kan punya keturunan. Lalu umurnya bagaimana? Apakah mereka sama dengan kita? Nyatanya umur dari bangsa jin itu jauh lebih panjang daripada bangsa manusia. Nah, bayangkan iblis sudah hidup dari ribuan atau mungkin ratusan ribu tahun yang lalu, dan dia sudah punya keturunan yang banyak. Nah, dan sedangkan katakan dari ribuan tahun yang lalu itu sudah berapa miliar keturunan dari iblis. Apakah keturunan iblis itu sebanding dengan keturunannya manusia atau tidak? Pastinya sepertinya lebih banyak keturunan iblis. Lebih banyak keturunan iblis. Artinya apa? Artinya satu manusia bisa jadi dikelilingi oleh mungkin lebih dari 10, mungkin lebih dari 100 jin yang membangkang. Berat ya hidup di akhir zaman ya. Artinya keturunan bangsa jin ini semakin banyak. Dan yang menggoda kita, yang merayu kita, membisiki kita tiap hari itu juga makin banyak. Tidak hanya satu, tidak hanya dua. Bisa jadi lebih dari 10, lebih dari 100. Nah, oleh karenanya subhanallah Bapak Ibu, kita perlu banyak-banyak berlindung ya kepada Allah, perlu banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah, karena yaitu tadi banyak yang ada di sekitar kita itu luar biasa, musuh-musuh kita itu jumlahnya lebih banyak. Kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah, maka ya kita tidak bisa mengatasi itu sendirian, tidak bisa Bapak Ibu. Wallahi tidak bisa. Jadi sering-sering ketika kita merasa ingin melakukan suatu hal yang buruk, kita ingin menghibai seseorang, kita berpikir buruk atau ingin suudzon kepada seorang, segera ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agar Allah membantu kita. Kalau tidak seperti itu, maka kita tidak bisa lolos ya, tidak bisa lolos dari godaan setan-setan iblis-iblis tersebut. Nah, ini dalilnya bahwa setan itu dari golongan jin dan manusia. Surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Disebutkan bahwa syaiton itu yang membisik-bisikkan kepada keburukan itu berasal dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita yang membisikkan kepada keburukan, maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, betul. Tapi ya jangan di mukanya langsung, dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agar kita mampu ya untuk menahan godaan tersebut. Karena justru kadangkala, seringkali bahkan godaan dari setan manusia ini lebih kuat daripada setan dari bangsa jin. Betul atau betul? Ya, jadi kita perlu lebih sering-sering mawas terhadap sekitar kita apabila dirasa itu tidak benar,
itu mengajak kepada keburukan, maka bersegera kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Dan ini adalah dalil bahwa tadi ya, iblis yang di ini, iblis adalah salah satu jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Di surat Al-Kahfi, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Nah, kana minal jin. Jadi iblis itu dari bangsa jin. Fa fasaqa an amri rabbih. Tapi dia melakukan pembangkangan, melakukan sebuah kefasikan, mengingkari perintah dari Robnya. Nah, baik, lanjut tempat tinggal jin ya. Saya izin minum dulu. Bismillah. Nah, tempat tinggal jin. Jadi tadi kita sudah bahas tentang apa sih jin itu, seperti apa mereka diciptakan dari apa. Kemudian tadi ya, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Bahkan yang muslim pun bisa jadi ada yang ya mukmin, artinya yang soleh, ada yang enggak soleh, ada yang ada yang sesat, ada yang lurus ahlu sunnah, iya. Jadi ada yang mungkin ateis juga, seperti itu. Jadi mereka sama seperti kita. Adapun sekarang kita bahas tempat tinggal jin. Jadi secara umum tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa jin itu tinggal di muka bumi sama seperti manusia. Ya, sebagai tinggal di lapangan, di rumah yang tidak ditempati, di pohon, di gedung, dimanapun itu, sebagian juga tinggal di tempat-tempat yang kotor dan najis. Salah satunya apa? Toilet. Oleh karenanya, Nabi melarang kita berlama-lama di toilet. Nabi melarang kita berlama-lama di kamar mandi. Jadi sebetulnya buat apa? Kamar mandi itu dikasih bed up. Ya mohon maaf ya, mungkin nyaman. Tapi kalau saya rasa itu kurang gitu loh, kurang sesuai dengan arahan Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi melarang kita untuk berlama-lama di kamar mandi, tetapi manusia zaman sekarang membuat suatu inovasi, kamar mandi itu dikasih bed up, dikasih tempat untuk berendam. Akhirnya apa? Kita berlama-lama di sana, setengah jam, 1 jam, ya mungkin sambil ada yang main HP, ada yang sambil nonton film, ya. Nah, artinya potensi untuk bergaul dengan jin di tempat tinggal mereka itu kan semakin besar, ya kan? Nah, itulah kenapa saya rasa penggunaan bed up itu ya mungkin boleh lah untuk tapi jangan lama-lama gitu ya, mungkin agar yang punya bed up ya, agar ya merilekskan diri, jangan lama-lama lah. Karena itu tadi kita harus sadar bahwa kamar mandi itu adalah tempat tinggal jin. Tidak perlu lama-lama sambil nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Memang mau audisi di kamar mandi kan enggak? Ya. Jadi segera setelah mandinya selesai, bersih-bersihnya selesai, segera keluar. Dan jangan lupa setiap masuk kamar mandi juga membaca doa. Keluar kamar mandi juga membaca ghufronaka, ya Allah ampunanmu. Kenapa kok ketika keluar kamar mandi kita membaca ghufronak, kita memohon ampun? Karena di dalam kamar mandi kita tidak bisa berzikir kepada Allah, kita tidak bisa mengingat Allah. Nah, oleh karenanya yuk tidak perlu berlama-lama di kamar mandi ya. Jadi selesai urusannya segera keluar. Tidak perlu kita berlama-lama bergaul dengan bangsa jin di kamar mandi. Nah, jin gemar tinggal di rumah yang tidak disebut di dalamnya nama Allah. Jadi kalau alhamdulillah, semoga Bapak Ibu yang ada di sini
merupakan orang-orang yang senantiasa membacakan nama-nama Allah di rumahnya. Jangan sampai rumah kita seperti tema kita, jadi sarang jin. Karena rumah kita tidak pernah disebut nama Allah, tidak pernah buat baca Al-Quran, ya, sholat sunnah juga jarang. Kemudian disetel isinya rumah itu cuma disetel dangdutan mungkin. Jarang sekali, mungkin hampir tidak pernah disetelkan murotal Al-Quran. Ya, itu bisa jadi loh Bapak Ibu. Itu menjadi salah satu pintu masuknya jin. Terus ketika masuk rumah tidak pernah membaca doa. Nah, yuk mulai mawas diri, mulai hati-hati. Kita harus lebih aware, lebih sadar bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita hidup bersama tadi, jin. Bersama gerombolannya iblis laknatullah alaih, yang tiap hari mereka berusaha untuk menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini selain itu juga ada arahan dari Nabi alaihi salatu wasalam, Bapak Ibu, bahwa ketika mungkin dulu ya, saya dulu sering itu. Saya dulu ketika kecil pas surup ya, entah mungkin sampai sekarang dilakukan oleh Bapak Ibu juga. Ketika saya kecil, waktu main-main, surup itu selalu dipanggil sama ayah atau ibu. Ayo, melbu-melbu. Maghrib, akeh setan. Saat itu ya, kita tahunya, oh, arep maghrib akeh setan. Memang benar ternyata. Ketika dipelajari, ternyata Nabi juga mengarahkan bahwa itu ternyata memang sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, Bapak Ibu. Jadi ketika mau maghrib, itu artinya sudah mulai gelap. Nih, idza kana junhul lail au amsaitum, apabila kalian berada di menjelang sore, menjelang malam maghrib, fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian, artinya jangan biarkan mereka keluar rumah, ajak masuk ke dalam rumah, tutup pintunya sambil baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Fa inna syayatin tantashiru hina idzin. Karena saat itu setan itu tadi, jin-jin yang setan tadi, itu mereka mulai melakukan aksinya. Istilahnya jam kantornya itu ya jam itu, pas maghrib itu. Mereka mulai bergerilya. Ya. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail fahulluhum. Jika telah lewat sebagian malam, misal sudah azan selesai ya. Azan maghrib selesai. Nah, itu boleh tuh kita keluar untuk ke musola juga, dan untuk tafadhol kalau mau beraktivitas silakan. Nah, karena ya sudah tidak kita bisa beraktivitas di saat itu. Nah, ini wa aghliqul abwab, tidak lupa ketika menjelang maghrib tadi, katakanlah kalau sekarang maghribnya jam 5:30 ya, mungkin ketika tarhim itu ya, wassalatu wassalamu alaihi, ditutup pintu, jendela ditutup, sambil membaca apa? Wadhkurusmallah, sambil baca bismillah, cukup bismillahirrahmanirrahim, tutup pintunya, bismillahirrahmanirrahim. Fa inna syayatin la yaftahu baban mughlaqa, karena setan nggak bisa buka pintu yang tertutup, apalagi pintu yang tertutup dan dibacakan nama Allah, maksudnya seperti itu. Ya, kemudian ini dia. Jadi itu ya Bapak Ibu, penting yang pertama tadi kita sudah sebutkan, kita perlu mulai mawas, kita perlu mulai sadar, kita perlu mulai aware, berhati-hati terhadap musuh utama kita, yaitu syaitan dari bangsa jin, khususnya yang nggak kelihatan. Kita perlu aware terhadap hal itu. Bagaimana upayanya agar kita bisa menjauhkan
jin dari rumah kita, karena tadi yang disebutkan oleh Mbak Alfa, bahwa siapa sih yang tidak ingin rumah kita itu menjadi rumah yang idaman? Siapa sih yang tidak ingin rumah kita itu menjadi rumah yang nyaman gitu untuk ditinggali? Ya, betapa banyak Bapak Ibu rumah-rumah umat muslim yang Allahu Akbar, naudzubillah, tidak nyaman untuk ditinggali. Entah kenapa suami pulang rumah itu rasanya nggak nyaman, istri itu pengen cekcok aja rasanya, ya, bawaannya pengen cekcok, anak itu nggak nurut, teriak-teriak, nggak bisa dibilangin. Bisa jadi rumah kita ya ditinggali oleh jin-jin syaitan tadi. Bisa jadi. Nah, oleh karenanya kita perlu mawas ya, perlu hati-hati, perlu mulai mengidentifikasi rumah saya ini, rumahku ini termasuk rumah yang nyaman nggak ya? Ya, konflik-konflik yang ada itu bisa jadi karena rumah kita ditempati oleh jin syaitan tadi. Nah, karena banyak kejadian itu tadi ya, suami istri itu ribut kerjaannya. Mereka padahal mungkin dalam waktu yang tidak lama mereka itu pasangan yang dikatakan sama tetangganya, oh itu pasangan itu awet itu, pasangan itu nggak ada ininya, nggak ada rame-ramenya, mereka pasangan yang serasi. Tapi dalam waktu yang singkat tiba-tiba pasangan itu sering bertengkar, cekcok, akhirnya cerai. Nah, kalau udah sampai cerai, itu namanya setan, namanya jin itu, dia dapat penghargaan yang paling tinggi. Iya. Jadi salah satu penghargaan yang paling tinggi bagi bangsa jin, syaitan adalah ketika mereka berhasil menceraikan pasangan suami istri. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa ada salah satu anak buah ya, staff lah katakan, prajurit syaitan, dia lapor. Jadi tiap hari itu bangsa jin ini lapor ke iblis, ke atasannya, komandannya. Lapor, bos, saya hari ini berhasil membuat fulan mencuri. Alah, biasa. Selanjutnya, lapor bos, saya hari ini berhasil membuat fulan berzina. Biasa, pergi. Yang selanjutnya, lapor bos, saya hari ini berhasil buat si fulan dan fulana cerai. Bagus, bagus. Naik sini. Akhirnya setan ini diajak naik, diposisikan di sampingnya iblis, raja setan, dan diumumkan kepada para bangsa jin. Nih, ini baru prajurit andalan saya. Sampai segitunya Bapak Ibu. Nah, jadi kita perlu itu ya, aware betul. Bisa ketika kita ada konflik dengan suami atau istri, segera langsung koreksi. Astagfirullah. Yang pertama, kita ta'awudz langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullah. Kenapa ini? Kenapa? Nah, mulai diperbaiki rumah kita. Mulai disterilisasi lah istilahnya. Nah, kalau memang entah wallahu alam, ketika kondisinya Bapak Ibu rumahnya seperti yang saya sebutkan tadi, artinya nggak nyaman untuk ditinggali, coba lakukan upaya pengobatan, yaitu dengan membaca surat Al-Baqarah. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir innasyaittana yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Al-bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jadi setan tadi, insya Allah dengan izin Allah, setan itu akan pergi
dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Bisa dibilang rumahnya di Ruqyah, Bapak Ibu. Rumahnya di Ruqyah. Nah, kalau misal saya nggak bisa baca nggak bisa baca Al-Quran, Ustadz, nggak masalah. Tidak harus Anda sendiri yang membacakannya. Bisa orang lain. Mungkin Anda manggil Ustadz Dai, Qori, ya, apa namanya, hafiz Quran, untuk datang ke rumah Anda, untuk bantu baca surat Al-Baqarah, meruqyah rumah Anda. Nggak perlu ini, udah nggak perlu apa namanya, tebar-tebar garam, nggak perlu. Cukup ini surat Al-Baqarah, niatkan untuk meruqyah rumah Anda, insya Allah, apa namanya, Allah akan singkirkan setan-setan tersebut dari rumah Anda. Nah, beda lagi kalau misal rumah itu memang ditanam, ya, ditanam bukhul misalnya, ditanam aji-aji oleh orang, ya, dikirimi. Nah, itu beda lagi. Itu tidak cukup hanya dibacakan surat Al-Baqarah, tapi Anda harus nyari itu bukhulnya itu di mana. Harus dicari dan dimusnahkan bukhul tersebut, dibakar. Nah, dengan begitu insya Allah jin yang ada di rumah itu akan pergi dan efek dari bukhul tersebut akan sirna. Jin yang keluar rumah adalah jin yang membangkang dan tentu saja ia bisa kembali lagi, tergantung dari, ya, bisa kembali lagi tergantung dari kondisi rumah tersebut. Jadi percuma kalau sudah diruqyah rumahnya bersih-bersih tapi pemilik rumah tersebut tidak berubah. Artinya tidak rajin memperbaiki diri, membenahi diri, tidak rajin beribadah, baca Al-Quran, akan balik lagi jin tersebut. Nah, ini, yang membaca boleh siapa aja, nggak harus pemilik rumah. Nah, ini tidak boleh menggunakan rekaman karena butuh niat. Nah, dan rekaman itu MP3 itu tidak bisa berniat. Jadi harus orang, ya, yang membaca, walaupun tidak harus pemilik rumah tersebut. Nah, kemudian apabila itu tadi, ya, apabila langkah pengobatan itu udah selesai dilakukan, artinya udah diruqyah, rumah itu udah diruqyah, kalau ada bukhul itu dimusnahkan, maka jangan lupa upaya pencegahannya. Jadi artinya pasca kejadian, pasca ruqyah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, rajin-rajin baca Al-Quran, Bapak Ibu. Nah, tadi kata sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah. Inna syaitona yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya. Apakah harus Al-Baqarah terus? Enggak. Jadi ketika tadi, ya, konteksnya adalah ketika selesai udah diruqyah, maka rutinitas pencegahannya adalah rajin-rajin udah baca Al-Quran. Enggak harus Al-Baqarah. Wirid, lakukan wirid Al-Quran tiap hari. Wirid itu artinya, maksudnya adalah rutinitas, ya, habit, kebiasaan. Biasakan baca Al-Quran di rumah Anda. Anda, suami atau istri, anak-anak Anda, wajibkan baca Al-Quran. Walaupun sehari hanya satu muka, satu halaman, ya. Walaupun satu hari hanya satu halaman, wajib ini. Udah. Secapek-capeknya baca Al-Quran setiap hari. Nah, dengan begitu, mungkin awalnya satu muka, tapi setelahnya 2 muka, 3 muka, 4 muka. Dan di sana, insya Allah, jika Allah berikan rahmat dan dengan niat Anda yang tulus, Anda akan mendapatkan kenikmatan dari membaca Al-Quran tersebut. Mungkin awal-awalnya harus dipaksa, karena ibadah itu harus dipaksa, Bapak Ibu. Anda ambil Al-Quran di rak buku Anda, awal-awalnya mungkin harus dipaksa. Ayo paksa, ambil mushafnya di rak, ambil Al-Qurannya di rak. Ayo paksa, baca 1-2 ayat dulu. Paksa. Insya Allah setelahnya Allah akan memberikan kemudahan untuk menikmati bacaan Al-Quran tersebut. Ya, karena kalau dijelaskan tentang Al-Quran ini akan panjang lagi. Artinya sebetulnya banyak sekali keutamaan-keutamaan tentang membaca Al-Quran. Nah, ini contohnya. Contohnya
permisalan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah utrujah. Rasa dan baunya itu nikmat, enak. Jadi rasa dan baunya itu dua-duanya bisa dinikmati. Itu kalau orang yang baca Al-Quran dan ngamalin. Nah, tapi kalau orang yang baca Al-Quran, yang tidak baca Al-Quran dan mengamalkannya, itu bagaikan buah kurma. Rasanya enak, namun nggak beraroma. Adapun orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan royhana. Dia munafik tapi baca Al-Quran. Itu masih dimisalkan sebagai royhana. Baunya menyenangkan namun rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan hanzolah. Rasa dan baunya pahit dan tidak enak. Nah, kita berharap kita bisa seperti menjadi buah utrujah. Kita membaca Al-Quran dan juga ngamalin. Kemudian keutamaan yang lain ini. Jadi jangan misal tadi ya, saya nggak bisa baca Al-Quran, mulai belajar sedikit demi sedikit, walaupun terbata-bata. Karena apa? Karena dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata, al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil baroro, walladhi yaqra'ul Quran wa yata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran, ya, yang lancar, baca Al-Quran itu lancar, terus ditambah juga hafal Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Qur'annya itu secara terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya dua pahala. Pahala membaca Al-Qur'an dan pahala karena dia telah berusaha untuk membaca Al-Qur'an. Masya Allah ya. Jadi Allah memberikan pahala kepada kita yang berupaya untuk membaca Al-Quran walaupun kita tidak bisa, masih terbata-bata. Jadi semangat Bapak Ibu. Yang memang masih belum bisa membaca Al-Quran, semangat, jangan merasa ketinggalan karena mungkin usianya, aduh saya sudah punya anak, saya sudah berkeluarga, berat kalau mau belajar lagi. Enggak, tidak ada kata telat. Semangat belajar, baca Al-Qurannya, ditambah nanti hafalannya juga, ditambah memahami kandungan-kandungan Al-Quran, baca tafsirnya. Ya. Kemudian rutinitas yang kedua adalah lakukan sebagian sholat kerjakan di rumah. Ya, bagi para pria memang seharusnya adalah sholat wajib di masjid, betul. Tetapi lakukan sholat sunnah. Lakukan sholat sunnahnya itu di rumah kalau bisa, usahakan. Jadikanlah, kata Nabi SAW, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhiduha qubura. Jadikanlah bagian sholat kalian itu di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, sholat sunnahnya kerjakan di rumah. Sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, kerjakan di rumah. Agar rumah kita itu, rumah kita itu juga menjadi tempat sholat gitu. Nah, sebagaimana dinyatakan dalam hadis inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubah. Nah, sesungguhnya sholat seseorang yang paling utama adalah sholat yang dikerjakan di rumahnya. Artinya sholat sunnah. Sholat sunnah itu utamanya dikerjakan di rumah. Walaupun boleh kalau dikerjakan di masjid, tidak masalah. Tetapi yang utama, yang lebih afdol adalah dikerjakan di rumah. Kecuali apa? Kecuali sholat wajib, sholat 5 waktu. Bagi pria ya, bagi laki-laki. Sholat wajib, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu dikerjakan di masjid utamanya. Kemudian rutinitas yang ketiga adalah ini, jangan pedulikan segala bentuk gangguan. Ya, kalau misal dirasa rumah ini bisa jadi ketika Anda merasa ada yang mengganggu, ya. Ada yang mengganggu, entah itu ada yang kayak bisik-bisik atau ada perasaan nggak enak, terus ada sesuatu yang jatuh, terus Anda merasa nggak enak, cuek Bapak Ibu, cuek, nggak usah dikepoin, nggak usah penasaran, nggak usah dirasani, wah
iku wingi apa jenenge sotelku moro-moro logur dhewe. Nggak usah. Itu justru membuat jin itu merasa bangga, merasa seneng dia karena Anda ini ngerasa takut gitu loh. Nggak usah dihiraukan. Cuek aja. Kalau ada hal-hal yang seperti itu, Anda merasa diganggu, cukup baca bismillah atau ta'awudz. Sotilnya jatuh, bismillah. Udah, itu aja cukup. Nggak usah dihiraukan, nggak usah dirasani setannya itu. Dia seneng kalau malah diomong-omongin itu. Ya. Kemudian yang keempat, baca doa ketika masuk rumah. Jangan lupa baca doa ketika masuk rumah. Sering ini seharusnya sering kita lupa. Tapi ini penting banget, penting sekali. Kemudian yang kelima adalah baca doa ketika menutup pintu. Tadi ya hadisnya, wa aghliqul abwaba wadhkurusmallah fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup disebut nama Allah. Jadi masuk rumah, keluar rumah, baca doa. Buka pintu, tutup pintu, baca doa. Walaupun sekedar bismillah. Bismillah. Biasakan membaca bismillah. Apa namanya? Ngambil gelas misal, ngambil gelas dari tempat yang tinggi dan kita sulit. Bismillah. Meletakkan sesuatu gelas. Bismillah. Ya, biasakan. Atau mungkin ada sesuatu yang jatuh tadi ya, bismillah. Seperti itu. Kemudian baca doa tadi ya ketika keluar rumah. Berulang. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah Anda sudah tahu doa ini dibiasakan yang artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Ya. Karena tidak ada daya dan upaya itu kecuali milik Allah. Jin, syaitan tidak akan bisa. Jadi di dalam doa ini, ketika kita membaca doa ini disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa ketika kita membaca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka syaitan itu akan berkata, bagaimana engkau akan mengganggu urusan orang yang urusannya itu, ya, yang urusan manusia itu sudah diserahkan kepada Allah, yang sudah dicukupi oleh Allah. Setan aja mengetahui hal itu. Artinya setan itu tahu kalau kita itu bertawakal kepada Allah, setan itu udahlah, nggak akan ganggu insya Allah. Cuma kita harus sering-sering membaca doa itu. Nggak cukup hanya sekali, terus besoknya nggak dibaca lagi, nggak bisa cukup. Nggak cukup seperti itu. Kemudian rutinitas yang ketujuh adalah jauhkan rumah Anda dari gambar atau patung makhluk bernyawa. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah." Ya, surah di sini nggak hanya gambar, tapi juga patung. Artinya surah itu sesuatu yang dibuat dan menyerupai makhluk bernyawa, entah itu manusia atau hewan, ya kuda, sapi, kambing, apapun itu yang makhluk bernyawa, maka hendaknya saya pesan sama Bapak Ibu, lebih baik disingkirin. Entah dijual atau dibuang, dikasih ke orang, silakan. Tapi yang penting itu jauhkan dari rumah Anda. Karena itu bisa menjadi salah satu sebab rumah Anda ditempati oleh jin, oleh syaitan. Ya, bagaimana kita bagaimana jin itu bisa masuk ke rumah? Artinya kita milih mana? Kita milih mana? Rumah kita itu ditinggali oleh malaikat atau ditinggali oleh jin atau setan. Ya, kalau kita mungkin rumah kita itu dihuni oleh makhluk-makhluk yang mulia, malaikat, yang mereka adalah makhluk yang tidak akan
bermaksiat kepada Allah, maka lakukan hal-hal yang menyebabkan rumah kita itu ditinggali oleh malaikat. Tadi baca Al-Quran, ya. Kalau bisa rumah itu dibuat majelis ilmu, ya, adain kajian-kajian rutin di sana, bahas nama-nama Allah, bahas hukum-hukum Allah, bahas sejarah Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan malah rumah itu diisi dengan hal-hal yang malah menyebabkan jin itu mudah masuk ke rumah Anda. Salah satunya adalah gambar, patung. Mungkin ada yang kolektor, ya, kolektor patung. Coba mulai direnungkan lagi aja. Kita tidak memaksa, silakan direnungkan. Kita lebih memilih rumah kita ditinggali oleh siapa? Oleh jin atau malaikat. Kalau kita memang menginginkan rumah kita ditinggali malaikat, dan kita menginginkan ridho Allah, maka jauhkan. Relakan itu semua. Baik. Yang kedelapan adalah jauhkan rumah Anda dari musik yang tidak bermanfaat. Nabi SAW mencontohkan salah satunya adalah lonceng. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fil jarosi mizmarus syaiton. Nabi SAW berkata tentang lonceng, itu adalah musiknya syaiton. Nah, juga di hadis yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, innal malaikata la tashabu rufqatan fiha jaros. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan menyertai rombongan yang di sana ada loncengnya. Artinya rumah yang ada, contohnya rumah yang ada di sini, ya, Nabi SAW memisalkan dengan lonceng. Rumah yang ada loncengnya atau ada musiknya tadi, ya, di hadis yang sebelumnya, lonceng adalah musik setan. Di rumah yang ada musik setannya itu tidak akan ditinggali oleh jin, tidak akan ditinggali oleh malaikat, dan jin akan lebih suka berada di rumah yang seperti itu. Ya, isilah dengan murotal, ya, dengan nasyid, mungkin dengan ya, murotal, nasyid, kajian kiai-kiai. Isi rumah kita dengan hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Tidak hanya sekedar diisi dengan hal-hal yang melalaikan, atau justru bahkan isinya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir adalah lakukan rutinitas pencegahan. Yang ke-9, rutinitas pencegahannya adalah jangan tinggalkan zikir pagi dan petang, Bapak Ibu. Allah berfirman, fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu sore dan pagi. Jadi bisa dibilang ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, wiridnya, salah satu wirid yang harus dijaga. Ini amalan yang luar biasa, Bapak Ibu, yang kalau bisa jangan pernah ditinggalkan setiap harinya. Jangan pernah lupa. Walaupun hanya dibaca separuhnya, misal saat ngantuk, ya, pagi-pagi, mungkin malamnya habis ngelembur, bergadang, tetap usahakan baca zikir pagi ini. Walaupun tidak setelah subuh, baca sesempatnya ketika pagi, mungkin jam 8, jam 9, baca zikir pagi dan petang ini. Walaupun tidak dibaca setelah ba'da asar, misal baru ingat setelah maghrib atau setelah isya, baca zikir pagi petang tersebut. Karena di dalam zikir pagi petang ini, ulama menjelaskan merupakan salah satu tameng yang sangat ampuh untuk menghindarkan diri dari mara bahaya dan mendatangkan manfaat yang begitu besar.
Ya, di dalamnya contohnya di zikir petang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari kejahatan dari kejahatan makhluk-makhluk Allah. Nah, eh, artinya di zikir pagi petang itu sudah komplit zikir doa untuk menjauhkan kita dari mara bahaya, gangguan jin, atau mungkin kejahatan-kejahatan manusia yang lain. Insya Allah dengan izin Allah. Itu adalah salah satu sebab yang perlu kita ambil, yang perlu kita gunakan untuk menjauhkan diri dari mara bahaya. Nah, bisa dicari zikir pagi petang itu urutannya seperti apa. Oh ya, zikir pagi petang tidak harus dibaca secara urut ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, misal dibaca sebagiannya aja. Misal dibaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus apa namanya? Udah misal Bapak Ibu belum hafal ya dan harus baca, kemudian mungkin harus ngurus anaknya dan tidak sempat baca lanjutannya, tidak apa-apa. Baca sebagian tidak ada masalah. Kemudian mungkin sambil beraktivitas dibaca yang bisa dibaca tanpa dibaca dengan hafalan. Artinya di salah satu zikir pagi petang itu juga ada bacaan subhanallah subhanallah bihamdi berapa kali? 100 kali setiap pagi dan setiap petang, 100. Itu kan bisa dibaca dengan hafalan. Insya Allah semuanya sudah hafal lah, subhanallah bihamdi. Itu silakan dibaca sambil beraktivitas, sambil masak ya, sambil apa namanya bekerja, sambil mengurus anak, sambil dibaca. Kemudian juga dalam salah satu komposisi zikir pagi petang itu juga ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu setiap pagi dibaca 1 atau 10 kali. Petang juga sama. Kemudian istighfar 100 kali minimal dalam sehari. Dalam zikir pagi petang itu Masya Allah. Coba bisa di download aplikasi-aplikasi zikir pagi petang di App Store atau mungkin di internet juga banyak insya Allah, atau mungkin di luar sana juga di Tokopedia atau di toko online lah banyak yang jual buku saku zikir pagi petang yang kecil-kecil bisa disaku, itu banyak insya Allah, murah, nggak sampai 10.000 itu ada. Nah itu harapannya itu punya ya, setiap kita punya buku saku zikir pagi petang di rumah untuk dibaca setiap hari untuk menjadi tameng bagi kita, menjauhkan kita dari mara bahaya, bahaya dari syaitan bangsa jin atau setan dari bangsa manusia. Ya, penting zikir pagi petang jangan pernah ditinggalkan. Mulai dibaca jika belum pernah mengetahuinya, cari tahu segera. Beli kalau emang perlu beli, insya Allah tidak mahal. Nah, baik. Yang terakhir, jadikan rumah Anda seperti taman-taman malaikat penebar rahmat, bukan tempat peristirahatan yang nyaman bagi setan. Hiasi rumah Anda dengan berbagai ketaatan dan amal soleh, agar yang menemani Anda juga makhluk yang soleh. Hiasi rumah Anda dengan bacaan Al-Quran, sholat, kajian mengupas halal haram, dan lantunan suara langit lainnya. Oleh guru saya, Ustadz Amin Nurbaij, hafizahullah ta'ala. Sekian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata atau ucapan, ya, itu murni dari saya. Dan semua kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, izin bertanya. Kalau di rumah musik gimana? Dan kalau majang foto keluarga boleh? Kalau Ustaz bisa langsung dijawab. Nah, baik. Yang pertama terkait dengan rumah sering diputar musik gimana ya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu pilihan ya, itu pilihan dari kita. Kita mau pilih rumah kita itu dihuni oleh siapa? Oleh jin, bangsa jin, atau dihuni oleh bangsa malaikat. Nah, kalau memang kita ingin rumah kita dihuni oleh bangsa malaikat, maka isi rumah kita dengan lantunan-lantunan Al-Quran, ya, kajian-kajian para ustadz kiai, para ulama,
isi dengan itu. Eh, apa namanya? Mungkin kalau memang butuh hiburan ya, butuh hiburan sekali-sekali. Mungkin nasyid bisa, nasyid yang mana itu bisa membangkitkan semangat kita gitu. Bukan justru malah membuat kita futur, membuat kita loyo imannya. Apalagi musik yang mungkin apa istilahnya ya, Mbak? Letoy ya. Yang Musik galau. ya galau, yang musik-musik galau. Udah, saya sarankan itu dijauhi, dimulai ditinggalkan. Jika tidak bisa sepenuhnya, ditinggalkan pelan-pelan. Ya itu tadi. Kalau memang butuh hiburan sekali-sekali, silakan isi dengan nasyid ya, dengan yang memang lirik-liriknya itu bisa menyemangati kita untuk beribadah, untuk kembali bersemangat seperti itu. Insya Allah banyak di YouTube itu nasyid-nasyid yang ya apa namanya, yang syar'i ya seperti itu. Kemudian untuk majang foto keluarga, nah memang ada yang pertama yang perlu saya sampaikan, ada perbedaan pendapat, Bu. Ada perbedaan pendapat terkait dengan foto. Jadi ada yang beranggapan, ada ulama yang beranggapan bahwa foto itu hukumnya sama seperti lukisan. Nah, ada yang kedua bahwa foto ini berbeda dengan lukisan karena dia itu dijepret saat itu juga, bukan dibuat atau dilukis ya. Sehingga yang dipermasalahkan oleh para ulama itu adalah yang utama, yang tidak ada khilaf di dalamnya, itu adalah lukisan. Nah, adapun terkait memajang foto keluarga, apa namanya, insya Allah kalau memang mengambil pendapat yang kedua tadi bahwa foto itu apa namanya tidak diharamkan, maka tidak mengapa, tetapi ada tetapinya, lebih baik dihindari. Kita kan pengen mengambil sesuatu yang lebih baik ya. Artinya foto itu juga apa namanya juga menggambarkan makhluk yang bernyawa, mungkin lebih baik tidak dipajang tapi dijadikan apa album foto yang mana itu ditaruh di ruang tamu. Jadi siapapun yang pengen ngelihat ya silahkan gitu. Namun untuk dipajang mungkin lebih baik dihindari. Mungkin gitu. Wallahu a'lam. Mbak Jihan. Assalamualaikum Ustadz. Wah, ini terpotong pertanyaan ya. Sering uring-uringan karena memang orangnya sepertinya memang hobi marah. Apakah itu termasuk ciri rumahnya banyak setan, Ustadz? Ibu Jihan, ya. Uring-uringan yang pertama memang juga itu bisa jadi ya sifat marah itu kan kita manusia memiliki itu ya. Tiap orang berbeda-beda bagaimana cara mengontrolnya, tiap orang berbeda-beda intensitasnya. Tetapi yang perlu diketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengarahkan kita, sudah mengarahkan umat seorang Muslim ya, bagaimana cara mengontrol ketika kita marah. Yaitu Nabi SAW berpesan bahwa yang pertama, kalau kita marah, maka kita duduk. Ya, artinya secara psikologis ketika kita duduk itu yang tadi kepala kita isinya itu hanya emosi, meledak-ledak, maka itu setidaknya lebih tenang. Lalu yang kedua, apabila memang kita tidak bisa masih belum tenang ketika duduk, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring. Ya, apabila itu masih belum bisa, maka berwudu. Nah, artinya step-step yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi adalah langkah-langkah yang apa insya Allah manjur syar'i. Kemudian tadi apakah hobi marah itu juga rumah dihuni banyak setan? Wallahu a'lam, bisa jadi, ya bisa jadi. Artinya kita tidak bisa mengidentifikasi sifat suka marahnya itu apakah karena rumahnya atau memang karena orangnya. Tapi yang perlu dilakukan adalah, Bu, tetap perlu apa namanya lakukan langkah pengobatan yang pertama tadi. Ya, rumahnya kalau boleh tahu atau mungkin kalau memang selama ini dirasa jarang dibaca Al-Quran, jarang dibaca nama-nama Allah, ya baca. Perdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran itu.
mulai sering baca Al-Quran di rumah. Kalau punya murotal, disetel murotal aja di rumah. Agar apa? Setidaknya hati kita itu lebih tenang, lebih slow ya. Kemudian sering-sering dengar-dengar kajian Islam yang mungkin tidak yang mungkin yang pertama adalah dengarkan tentang tema-tema bagaimana mengelola hati, tentang tazkiyatun nafas, bagaimana keutamaan-keutamaan orang yang bersabar. Insya Allah dengan itu bisa kita minimalisir lah sifat marah itu ya. Suka marah itu bisa diminimalisir. Karena gini, Umar bin Khattab sekalipun ya, Umar bin Khattab itu kan juga salah satu orang yang keras ya, suka marah ya, yang istilahnya apa istilahnya koleris kalau dalam psikologi itu orang yang mungkin salah satunya adalah nggak mau kalah, akhirnya dia lebih mengangkat suaranya, terus dia ingin menjadi yang dominan. Nah, itu tidak ada masalah dalam Islam. Artinya sifat pengen dominan itu memang wajar, tiap manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tetapi yaitu tadi, bagaimana sekarang kita mengelola sifat yang berlebihan itu. Bagaimana kita mengelola ketika kita suka marah, bahkan lebih mungkin kita merasa itu lebih dari hal yang wajar, bagaimana kita mengelolanya. Mungkin begitu ya. Jadi baca Al-Quran sering-sering tadi tips-tips yang saya paparkan tadi mulai dilakukan. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Fatkur Rohman. Assalamualaikum Ustadz. Ada katanya sifat. Kalau manusia punya sifat iri dengki, marah-marah, mengatasinya bagaimana Ustadz? Ya sama ya, kurang lebih kayak itu tadi, mengatasinya dengan perbanyak istighfar. Sama halnya ketika setan itu sifat setan itu bersandar kepada jin, maka bagaimana kita berlindung diri dari jin tersebut yang memiliki sifat setan apa tadi? Yaitu berta'awudz, membaca istighfar. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Ta'awudz, hal yang simpel, ya, hal yang simpel. Sama halnya dengan dengan sifat setan yang melekat pada manusia. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita mau, misal kita melihat tetangga kita, nyerek sepeda ya kan, kita mulai tuh merasa ada perasaan pingin ya, perasaan iri dengki, itu mulai di situ. Segera mungkin a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah ampun, ya Allah ampun, tenang gitu ya. Jadi lebih ke itu tadi ya, lebih ke segera sadari dari awal ketika kita merasa ada sifat setan dalam diri kita atau orang di sekitar kita yang mau mengajak kita pada kemaksiatan, maka segera sadari dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau diajak berzina, ya kan? Diajak berzina oleh istrinya Fir'aun. Nabi Yusuf bukan Fir'aun ya, raja saat itu ya. Nabi Yusuf saat itu apa yang dilakukan? Beliau segera lari. Artinya kita tidak bisa mengatasi setan itu sendiri. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatasi setan itu sendiri. Tetapi yang harus dilakukan adalah kita bertawudz, kita berlindung kepada Allah dan segera lari dari ajakan tersebut. Dari misal tadi ya, kita merasa iri dengki, segera lari dari perasaan iri dengki itu. Alihkan dengan yang lain. Oh iya, dia Masya Allah dia bisa beli mobil itu karena dia layak untuk mendapatkannya. Dia layak karena dia sudah bekerja keras. Terus kemudian cobalah nanti aku kasih selamat ke dia, kasih hadiah. Karena salah satu cara untuk menghilangkan rasa dengki kepada manusia, rasa iri kepada manusia itu adalah dengan memberi hadiah. Kata Nabi SAW, tahabu tahabu, salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Jadi hadiah itu bisa menjadi sebuah cara untuk kita saling mencintai dengan saudara kita. Wallahu a'lam, mungkin begitu. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya.
Berikutnya ini ada pertanyaan dari dari Mbak Seira. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika di rumah sering kali putar musik, namun musiknya musik religi yang liriknya berisi lafaz zikir kepada Allah. Tadi sudah terjawab ya? Ya, sudah. Iya. Ya Jadi itu pokoknya dibolehkan ya Us ya, dengan catatan tertentu gitu ya. mungkin bukan lebih ke musiknya ya. Artinya musik itu kan alat ya, Mbak Alfa. Dan para ulama perlu dijelasin juga, ini memang mungkin sebuah topik yang sudah masyhur ya. Artinya perbedaan pendapatnya itu sering kita dengar, mungkin boleh nggak sih musik itu. Nah, ya akhirnya hanya saya sebagai penyampai aja, mungkin mereka bersepakat bahwa alat musiknya itu yang tidak diperbolehkan. Alat musiknya tidak diperbolehkan. Tetapi memang ada ulama yang lain seperti Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa itu boleh. Artinya ini ada perbedaan pendapat. Mungkin kalau boleh ngambil garis tengahnya, ambil yang amannya, silahkan. Jika ingin mendengarkan hiburan tadi ya, dengerin nasyid. Mungkin nasyid itu banyak yang lirik-liriknya itu memberikan semangat gitu ya, memberikan semangat lagi untuk beribadah, untuk ilmu. Itu insya Allah banyak, baik yang bahasa Arab atau bahasa Indonesia, kayaknya ada juga yang ya lebih ke nasyid. Kalau nasyid itu kan lirik-lirik yang dilantunkan gitu loh, lirik-lirik yang dilantunkan. Mungkin itu, wallahu a'lam. Ustadz izin bertanya, bagaimana memperlakukan ruang kosong yang ada di bagian-bagian rumah agar tidak menjadi sarang jin? Nah, barakallahu fiik. Untuk ruang kosong yang ada di rumah, misal pada asalnya ruang kosong itu yang ada di dalam rumah kita itu kan masih jadi satu dengan rumah. Selama kita insya Allah membaca, sering melakukan itu tadi, baca Al-Quran di rumah kita, melakukan ibadah di rumah kita, insya Allah itu akan berdampak kepada seluruh rumah kita. Namun dan untuk yang selanjutnya, untuk memaksimalkan ya kan, kita kan ingin memaksimalkan ya. Jadi ruang kosong itu apabila memang tidak dipakai, cobalah mungkin dipakai untuk salah satu tempat belajar ya, mungkin dipakai untuk musola, atau mungkin itu tadi yang subhanallah, Nabi SAW tadi kan bersabda, la taja'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Yang mana Rasul itu mensunahkan atau menganjurkan kita untuk sholat di rumah juga. Nah, di hadis yang lain bahwa setiap tanah, setiap tempat yang ada di muka bumi yang kita gunakan untuk sholat itu akan jadi saksi, Bapak Ibu. Jadi saksi ketika di hari kiamat kelak. Nah, artinya ketika kita punya ruang kosong, mengapa tidak kita sholat sunnahnya berpindah-pindah? Mungkin hari ini sholat sunnahnya di kamar, besok sholat sunnahnya di ruang tamu, besok sholat sunnahnya di ruang kosong yang tadi. Nggak ada masalah. Seperti itu. Lebih ke dimaksimalkan aja ruang kosongnya. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nah, pertanyaan terakhir ya, ini dari Mbak Melia. Ustadz Afwan bertanya lagi ya, katanya setelah maghrib kita sudah tidak boleh mengangkat jemuran dari luar karena bisa membawa setan. Nah itu. Pada intinya tadi ya, yang larangan Nabi hanya terikat pada ketika amsaitum, ketika kalian hendak mau masuk maghrib, waktu maghrib, hendak kalian masuk rumah, tahan anak-anak kalian untuk masuk rumah dan tutup pintunya, baca bismillah. Nah, kalau setelah maghrib bagaimana? Insya Allah tidak ada masalah, tidak ada larangan khusus ya tentang hal itu. Dan baiknya ya ini. Artinya begini, kenapa kok harus jemuran aja, mengangkat jemuran aja? Misal kita keluar rumah ya, belanja. Nah, itu kan kita bawa sesuatu dari luar. Apakah kita nggak bawa setan? Ya toh, keluar rumah itu ada potensi untuk membawa setan. Tetapi bagaimana ketika kita masuk ke rumahnya sekarang?
agar rumah kita, agar setan yang nyantol sama kita tadi nggak ikut masuk rumah. Ya baca bismillah. Ketika masuk rumah baca bismillah. Ketika ngangkat jemuran itu tadi seperti yang saya bilang, sering-sering rutinkan baca bismillah, bismillah sambil ngangkat jemurannya. Terus masuk rumah bismillah. Gitu aja, simple. Wallahu a'lam. Kan ya, semoga kita bisa istiqomah menghidupkan rumah kita dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga rumah yang kita tempati dirahmati Allah dan tidak menjadi sarang jin.